Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang saat ini sangat haus belayan dan cintamu. Yang saat ini sangat haus belayan dan cintamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan tarot di channelnya Sora sifatnya umum atau general untuk banyak orang. Belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya fokus hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ya. Saat ini ada energi dari seseorang yang sangat haus belayan dan cintamu. Ada energi seperti apa? Yang pertama, long distance between you. Sepertinya nih yang lagi haus banget sama cinta kamu, sayangnya kamu gitu ya. Belayan kamu adalah seseorang yang berjarak sama kamu secara fisik ya. Jadi ada yang LDR teman-teman di sini. Jadi dia sangat mungkin berjarak secara fisik atau berjarak secara rasa sama kamu. Dia merasa kamu seperti sosok yang sangat jauh dari dia. Dan itu sangat mungkin membuat dia sangat haus dan kangen dan rindu gitu ya. On the same page. Sepertinya mungkin sekali saat ini ada perasaan yang sama antara kamu sama dia. Sebenarnya di satu sisi kamu juga mungkin merasakan hal yang sama. Kamu juga kangen, kamu juga rindu sama dia, kayak gitu ya, haus gitu ya akan cintanya dia. Ada energi social media connection. Sekalian terhubung atau berkenalan satu dengan yang lain melalui social media. Dan sangat mungkin di sini kalian itu banyak berkomunikasi atau berkontak melalui sosial media, teman-teman ya. Jadi atau pekerjaan kamu atau dia banyak yang berhubungan dengan sosial media, misalnya digital marketing kayak gitu ya. Go with the flow. Kamu berdealing dengan seseorang yang tipenya itu mengikuti arus, jalani saja apa adanya. Go with the flow. Ya udah, lihat aja nanti gimana menjalaninya gitu ya. Sangat mungkin dia tipe orang yang udah kita jalanin aja lebih dulu. Ada energi look within. Sementara kamu di sisi lain mungkin sekali adalah berlawanan dari dia. Kamu lebih kepada seseorang yang yuk kita benar-benar refleksi, yuk benar-benar kita perhatikan, yuk benar-benar kita pikirkan gimana ke depannya mau seperti apa gitu ya, mau seperti apa untuk hubungan kita gitu ya, lebih mendetail mau seperti apa gitu ya. Kenapa? Karena sangat mungkin kamu pun sedang banyak merefleksikan mungkin soal hubungan ini, perasaan dia gimana, masa depan hubungan gimana, kelanjutan hubungan gimana gitu ya. One week dan sudah 1 minggu ini ada perasaan yang sangat intens itu yang dia rasakan ya, yang hausnya, yang kangennya kayak gitu ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin saja ada kecenderungan narsistik ya. Jadi sering sekali dia merasa dirinya paling benar, dia merasa mungkin egonya besar sekali, tidak mau kalah. Itu yang mungkin menjadi salah satu masalah dalam hubungan ini ya. Dan ada energi spontaneous. Orang ini tuh seperti orangnya tipe kurang, yang tadi sudah bilang ya, kurang perencanaan, tipe yang ya udahlah, nggak usah perencanaan terlalu gimana-gimana banget, lihat aja sambil dijalani gitu ya. Dan orang ini sering sekali impulsif. Jadi setiap mungkin perkataan dia atau perilaku dia bahkan ke kamu itu sebenarnya sering sekali tidak dia pikirkan secara menyeluruh. Jadi kalaupun ada kata-kata atau perilaku dia menyakiti kamu, itu karena dia memang tidak benar-benar memikirkan segalanya. Sexual compatibility. Orang ini salah satunya kenapa sih sangat kangen sama kamu, belayan kamu, cinta kamu, karena memang secara seksualitas dia merasakan energi kecocokan sama kamu. Ada sexual compatibility ini di sini ya. Dia merasakan cocok secara energi seksualitas ya. Tapi memang ada energi vibrasi yang berbeda, ada vibrational alignment. Kamu sama dia itu punya energi vibrasi yang beda ya, mungkin keinginan hati, kesadaran kalian berbeda kayak gitu ya. Speak up.
Dan kamu mungkin sudah banyak menyampaikan unek-unek kamu, apa yang kamu nggak suka, apa yang menjadi hal yang mengganjal buat kamu, itu banyak yang kamu sampaikan ke dia ya teman-teman ya. Jadi di sini ada situasi komunikasi ya. Dan kamu juga berusaha untuk mengevaluasi diri kamu sendiri lah ya, istilahnya seperti itu. Meskipun kamu menyampaikan komplain kamu soal dia gitu ya, kamu juga mungkin nanya sama dia apa ya kekurangan kamu, apa kesalahan kamu ya. Situasi hubungan ini memang terjadi ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima. Kamu berdiri dengan situasi di mana kalian itu sepertinya kurang ada keseimbangan ya dalam saling memberi dan menerima ya. Jadi mungkin kamu lebih banyak berkorban, lebih banyak mentoleransi, lebih banyak mengerti, sementara timbal baliknya mungkin tidak sama teman-teman ya. Namun saat ini kamu sama dia itu sedang sama-sama mungkin saling berdiam-diaman, saling watching and waiting. Kamu mantau dia, dia mantau kamu, kamu nunggu dia, dia nunggu kamu. Jadi kalian berdua tuh kayak sedang sama-sama sedang gencatan senjata ya kalau bahasanya Sora ya. Untuk lebih kayak ya udah deh, lihat dulu situasi dan keadaan gimana ya. Saling menunggu. Dia mungkin pasif, kamu juga pasif teman-teman. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang mungkin saja ada potensi player ya. Nah itu juga bisa menjadi masalah dalam hubungan ini gitu ya. Dan ada energi finding balance. Kamu mungkin sekali memutuskan untuk bisa diem dulu, gak mau banyak bergerak dulu untuk bisa situasi untuk lebih seimbang dulu ya teman-teman ya. Karena sebenarnya kamu kamu masih berharap hubungan ini mungkin ada jalan keluarnya atau bisa ada situasi yang lebih baik gitu ya. Makanya kamu mungkin membiarkan kayak ya sudah, kalau aku sama ini sudah usaha, kamu boleh dong usaha. Karena kamu sudah banyak yang capek dan lelah gitu ya. Karena kamu banyak tidak didengarkan. Komplainan kamu, curhatan kamu, perasaan kamu gitu ya. Apa yang kamu sampaikan itu seperti mungkin diabaikan sama dia, dia cuek sama kamu ya. Tapi saat ini, karena orang ini juga mungkin banget saat ini menyadari ya, karena kamu mungkin menyampaikan sama dia bahwa orang ini mungkin saja juga kurang waktu untuk kamu ya. Jadi kalian kurang quality time, kurang dia meluangkan waktu untuk kamu, sedangkan kamu berharap lebih banyak pertemuan di antara kalian gitu ya. Dan masih ada yang belum selesai dengan masa lalunya, an ex involved ya. Jadi komplikasinya banyak, ada yang narsis, ada yang nggak seimbang, ada yang kamu merasa komunikasi juga nggak sama, ada yang juga mungkin belum selesai dengan masa lalunya, entah itu mantannya, mantan gebetannya, atau dia pernah deket sama orang itu kayak gitu ya. Itu sangat mungkin. Lalu kenapa dia sangat haus belayan dan cintamu pada saat ini? Kenapa dia sangat haus? Yang pertama, teman-teman, ini memang sudah waktu dari semesta untuk dia bisa lebih mengerti, untuk dia bisa lebih memahami, untuk dia bisa lebih menghargai dan memaknai perasaan dia sama kamu. Kan sebelumnya ya itu tadi selalu bilang kan, banyak yang bersifat cuek dan abai, tapi waktu yang ada jarak di antara kalian membuat dia menjadi menyadari lebih banyak hal tentang hubungan kalian. Benefit of the doubt. Teman-teman, saat ini orang ini yang sebelumnya mungkin ragu, orang ini mungkin nggak yakin, banyak yang ya ragu-ragu lah, ngikutin arus aja lah, banyak nggak yakin, itu sekarang seperti berharap gitu ya, masih ada kesempatan sama hubungan ini. Ada energi proposal. Orang ini sangat mungkin ingin menyeriusi, melanjutkan hubungan sama kamu, untuk menawarkan kembali hubungan sama kamu teman-teman. Karena ternyata perasaan romansa dia sama kamu itu masih ada ya. Perasaan romansa sama kamu itu masih sangat kuat dia rasakan. Ada energi dreams come true. Banyak yang mendapatkan mimpi-mimpi pertanda melalui mimpi, firasat-firasat melalui mimpi gitu ya. Yang banyak mengoneksikan dia sama kamu. Dan di sini juga salah satu petunjuknya adalah mungkin sekali adalah ada energi harapan ataupun keinginan dia yang jadi nyata. Jadi saat ini mungkin sekali dia masih punya harapan bisa bersama dengan kamu ternyata. Karena memang bahasa cinta dia itu adalah sentuhan secara fisik. Jadi memang
saat ini yang paling dia rindukan adalah sentuhan fisik dengan kamu, entah pelukan, entah belayan, entah apapun itu ya. Karena walaupun memang tidak ada sentuhan secara fisik, koneksi kalian itu ada physics connection kan. Koneksi kalian itu secara lebih daripada kata, ada ikatan batin, ada ikatan rasa yang sangat kuat yang dia rasakan ke kamu, yang haus belayan dan sentuhan kamu ya, dan cinta kamu. Dia itu sebenarnya masih banyak yang khawatir, masih banyak yang ketakutan ya, kalau relationship ini sudah jadi terlalu serius. Karena dia banyak tersakiti sebelumnya. I was hurt before, banyak tersakiti, banyak terlukai. Jadi ini adalah seseorang yang takut untuk menginvestasikan hati atau perasaannya, karena dia pernah tersakiti sebelumnya. Ya, mungkin dia pernah dikhianati, dia mungkin masih kecantolan sama mantan belum selesai. Tapi di satu sisi lain, dia berharap sekali pertemuan dengan kamu. Ya, ada koneksi lagi. Dia sangat berharap kamu cari dia. Karena mungkin beberapa dari kalian yang nggak mau bergeming gitu. Ya, dia berharap kamu juga bisa cari dia balik. Aku tahu aku sangat egois dan sangat kekanak-kanakan, tidak dewasa. Tolong maafkan aku. Orang ini sebenarnya merasa bersalah. Ya, ada sikap dia yang tidak dewasa. Aku mencoba untuk terus melanjutkan hidup aku tanpa kamu gitu ya, tapi ternyata energinya masih nyantol ya. Orang ini seperti menjalankan terus kehidupannya, tapi energinya masih nyantol gitu ya. Karena yang bisa dia pikirkan adalah selalu mikirin kamu ya. Jadi kayak nggak bisa lepas pikiran dia dari kepikiran soal kamu. Karena ternyata dia masih sangat jatuh cinta sama kamu. Khususnya kamu itu memang mungkin secara fisik itu tipenya dia banget. Dia itu masih sangat terkoneksi sama kamu ya. Aku sangat sayang kamu, aku sangat cinta kamu apapun yang terjadi. I love you so much no matter what. Tidak ada yang bisa membuat aku merasakan cinta ya seperti ini selain sama kamu. Letupan rasa, letupan cinta, perhatian, kayak gitu ya, kamu yang terbaik. Karena dia masih sangat-sangat berharap di masa yang akan datang masih ada jalan kita tuh bisa sama-sama. Jadi sebenarnya di balik sikap diamnya, orang ini sebenarnya masih berharap kalian itu masih punya potensi buat bisa sama-sama ya. Makanya terakhiran ini tuh masih sangat-sangat, 1 minggu ini luar biasa intens buat dia. Respect. Kamu itu sangat menghargai dia, kamu sangat menerima dia, kamu sebenarnya nggak banyak komplain sama banyak hal soal perilakunya dia ya teman-teman. Dan yang pastinya kamu paling berkomitmen ya, kamu paling berkomitmen, kamu paling bisa setia, kamu paling bisa dia percaya kayak gitu ya. Dan sebentar ya, aku cek dulu ini, aku takut salah arti. Discernment. Oke. Oke. Dia kata lain untuk wisdom atau kebijaksanaan. Dia juga merasakan kamu sejauh ini banyak memberikan dia kebijaksanaan, mungkin mengarahkan dia. Kamu juga mungkin banyak motivasi dia, kayak gitu ya teman-teman. Dan kamu juga menjadi seseorang yang paling bisa berusaha untuk mengerti dia. Kamu tuh paling banyak bersikap lebih bijak gitu loh, ngadepin sikap dia. Gak mau reaktif, gak mau bersikap sombong. Karena kamu juga punya energi kerendahan hati. Kamu banyak ngalah loh sama orang ini. Ya, itu yang bisa sangat-sangat dia rasakan. Kamu banyak ngalah sama orang ini. Bentar ya, ini ke bawah. Dan kamu menunjukkan cinta atau sayang kamu melalui sebuah pembuktian. Jadi nggak cuma ngomong aja, aksinya ada, pembuktian secara nyatanya juga ada ya. Dan kamu selalu mengutamakan dia, ada energi prioritas. Kamu selalu mengutamakan orang ini ya teman-teman. Kamu selalu merajakan dan meratukan dia gitu loh. Sebenarnya dia kepikiran sih, apa kamu tuh lebih bagus ya, atau lebih baik tanpa saya ya. Jadi dia sebenarnya sedikit gak yakin kalau dia sosok yang tepat buat kamu. Kita mungkin harus melepaskan satu dengan yang lain, namun hasrat itu sangat menggebu teman-teman. Ya.
Aku masih sayang kamu, tapi sejujurnya aku tidak tahu bagaimana menunjukkannya, dan mungkin sekali kejelasan masa depan itu masih sangat mengabur gitu ya. Walaupun dia memang banyak dapat petunjuk soal hubungan kalian. Spirit soul path, orang ini merasakan perjalanan spiritual secara jiwa ketika bersama dengan kamu. Ya. Apakah mungkin ada persatuan kembali? Reaching out, teman-teman, dia akan menuju ke kamu lagi ya. Dia akan berusaha me-reach kamu lagi, entah men-chatting kamu, telepon kamu, video call kamu, atau apapun itu, dia akan berusaha menghubungi kamu lagi. Ya. Karena ikatan bondingnya itu sangat kuat, ikatan rasanya itu sangat kuat gitu ya. Tapi yang perlu menjadi PR adalah hubungan ini masih akan mungkin bisa balik, tapi energi ngambangnya itu sangat masih terasa, masih ketidakjelasannya belum terasa gitu ya. Yang bisa kamu lakukan cuma memanifestasikan orang ini, karena orang ini sangat mungkin balik lagi sama kamu terkoneksi lagi sama dia gitu ya. Ada satu ikatan rasa yang sangat kuat teman-teman ya. Tuh, dia akan mulai chatting kamu lagi just for you, dia akan mulai kirim pesan lagi hanya untuk kamu ya. Namun memang orang ini ada yang punya masalah dengan inner child juga, di childhood memories. Ada hal-hal yang belum kelar di dalam diri dia. Artinya memang harus masih ada pembelajaran tuh, karmic lessons ya. Hubungan kamu sama dia kemungkinan besar karmic lessons ya, karmic relationship, saling membawa energi pembelajaran gitu ya. Tapi mungkin belum tentu bisa untuk selamanya ya, tapi harus ada pembelajaran. Yang sekarang bisa dilakukan adalah memanifestasikan hubungan ini. Itu yang cuman kartu suara bisa kasih tahu ini ya. Gratitude, ini harus bisa disyukuri dan harus bisa diambil pembelajarannya ya soal hubungan ini teman-teman. Tapi yang pasti dari kartunya Sora, artinya kalau yang Sora bilang yang pasti, itu artinya kartunya Sora pastinya artinya apa? Ada energi evolution, ada energi perubahan. Hubungan kamu sama dia pada akhirnya akan banyak membawa perubahan bagi dia dan untuk kamu ya teman-teman. Untuk bagaimana salah satunya belajar bersyukur. Jadi jangan banding-bandingin, jangan cari yang lain, gak bersyukur kayak gitu misalnya ya. Selalu mengeluhkan ini, mengeluhkan itu, karena gak ada kepuasan. Kalau mau cari yang lebih baik, selalu ada yang lebih baik di luar sana. Selalu mau cari yang lebih cantik, selalu ada yang lebih cantik di luar sana. Lebih ganteng, lebih kaya, lebih-lebih lainnya ya. Pertimbangan kamu apa ya? Satu kartu buat jadi pertimbangan kamu aja ya, masukannya. Teman-teman, banyak hal yang kamu masih belum tahu soal orang ini. Jadi sebelum ambil keputusan mau gimana sama hubungan ini, coba cari tahu dulu, diungkap atau disibak pelan-pelan hal-hal yang masih tertutup itu teman-teman. Karena ini ada energi disguise ya. Banyak hal yang belum terbuka, banyak hal yang belum kamu tahu, banyak hal yang belum kamu pahami, masih banyak hal yang kamu belum mengerti. Jadi dengan waktu diungkap dulu, dibuka dulu, baru nanti ambil satu keputusan jelas mau gimana. Jadi jangan langsung ambil keputusan, oh nanti mau atau nggak mau. Bongkar dulu apa sih yang sebenarnya masih banyak dia tutupin ya. Sora sudah baca juga, aku nggak tahu di channel ini apa di channel sebelah ya, di Misana Sora ada hal yang sudah ditutupi yang terbuka. Kamu mungkin bisa nonton di sana untuk tahu korelasinya dengan pembacaan hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin ingin memanifestasikan the one ya, mau memperkuat firasat batin, intuisinya, buat tahu manifestasi yang apakah orang ini adalah seseorang itu, silahkan dibeli gelang kelembutan bulan. Ini bagus banget karena ini batunya asli, sudah Sora program dengan energi healing, membantu energi feminim, membantu energi intuisi, membooster aura. Terus selain itu juga dia sangat bagus sekali untuk energi visual ya, khususnya buat kalian yang suka dapat gambaran. Infinity adalah lambang dari cinta tanpa batasan, dan bintang adalah lambang dari harapan positif. Harganya 250.000 kalau di Instagram Sora. Di Tokopedia Sora harganya 270.000. Lebih mahal ya, karena ada komisi Tokopedia yang memang lumayan ya. Jadi silakan teman-teman mau beli langsung di Tokopedia atau mau di Instagram Sora boleh, bebas. Yang pasti stok terbatas, kalau sudah habis aku tidak menerima PO. Jadi daripada ditunda-tunda, beli sekarang juga. Oke. Sekarang kita coba ke alfabet yang terungkap. Oke, untuk teman-teman yang kepingin untuk pembacaan pribadi, mau ketemu Sora langsung atau mau melalui online bisa. Atau online-nya juga melalui dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini juga bisa teman-teman ya. Silakan ke Instagram Sora @sora_tarot. Sora, aku mau reading ya, aku mau reading tarot gitu misalnya ya. Nah,
itu bisa langsung ketemu. Atau teman-teman terpanggil buat belajar karena mungkin ada dari kalian yang memang ada panggilan, boleh banget karena kelasnya private. Sora akan bantu untuk diarahkan, itu juga boleh, terserah mau yang mana, mau dibacain atau mau belajar sendiri. Ada energi Pisces, Aquarius, cek Sun Moon Rising ya, Virgo, Scorpio, Gemini, dan Leo. Dicek ya. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Bisa jadi alfabet kamu atau alfabet dia. Untuk teman-teman juga yang mungkin kepingin untuk pembacaan Bazi, buat tahu jalan hidup sendiri, silakan ya teman-teman ya. Mungkin mau tahu Bazi, mau tahu jalan hidupnya sendiri, mau tahu jalan ke perjalanan hidupnya seperti apa, DNA kehidupannya, apakah memang potensinya dengan jodoh ada halangan, kapan bisa ketemu jodohnya. Bahkan itu terlihat ya. Ada bazi-bazi yang memang nyari jodoh itu dicariin, ada yang nyari jodohnya itu cari sendiri, ada yang nyarinya di mana itu kelihatan. Nah itu teman-teman, itu hanya bisa kalau kamu baca bazi ya. Bazi itu akurasinya cukup tinggi. Jadi daripada dipakai buat barang-barang mewah yang nggak berguna, lebih bagus kamu, ada gunanya sih, cuma mewah aja ya, baca bazi buat tahu jalan hidup, itu sangat membantu. SEEYF RDKCLL TOVYED 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau Sora ada kekurangan kata, Sora minta maaf. Sora tunggu belanja dan pesona readingnya. Jangan lupa main ke channel Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Bye-bye.